Arab tapi di lingkungannya tidak disebut haji, itu jidatnya agak mengkerut kadang-kadang. Kenapa dia jadi bangga dia gelar haji? Karena dulu bahwa naik haji itu merupakan melaksanakan kewajiban rukun Islam yang nomor 5. Dulu kan tidak tahu, kata Ustadz ini perintah Allah saja, taat saja. Karena dulu belum ada Mbah Google, dulu belum ada YouTube, dulu belum ada internet. Kalau sudah datang ke Arab, waduh bangga minta ampun, nangis terharu. Tapi saya yang pertama nangis, kedua, ketiga kok aneh ya. Saya datang ke Arab katanya, labaik Allahumma labaik, ya Allah aku datang untuk memenuhi panggilanmu. Ketika sudah nyadar, ternyata naik haji itu hanya melaksanakan kitab kuning karangan manusia Syekh Nawawi Al-Bantani namanya. Jadi gelar haji itu sebenarnya gelar wisatawan ke Arab, wisatawan religi gitu. Jadi berangkat ke Arab itu ya untuk bonusnya, kalau pulang dari Arab kan punya gelar haji, itu hanya untuk promosi aja supaya banyak orang yang mau mengikut sebenarnya. Begitu, ada motivasi bisnis. Kalau memberangkatkan misalkan secara turis, secara umroh, turis itu bahasa Inggris, kalau bahasa Arabnya umroh. Ya kalau kita mengumrohkan 20 orang, lumayan kita dompleng gratis 1 orang, berikut makan dan hotel, bahkan dapat bonus, begitu. Makanya banyak tour guide ke Arab mengajak, ayo umroh, padahal di Arabnya sengsara, tidak ada yang ngurus, begitu. Beda dengan kloter haji yang resmi, memang di sana udah disiapkan. Orang-orang kedutaan juga mempersiapkan. Itulah bedanya umroh dengan ONH, ongkos naik haji, begitu. Berarti sebenarnya dari segi keimanan, ketakwaan itu enggak terlalu bermanfaat ya haji itu, atau gimana Pak? Tidak ada hubungannya. Karena itu hanya melaksanakan rukun Islam, itu perintah agama, bukan perintah Allah. Perintah kalangan ulama. Yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Imam Syafi'i. Itu ajaran Imam Syafi'i itu, supaya ke Arab mengirim devisa setiap tahun. Jadi Arab membuat agama itu untuk menghidupi negara Arab yang padang pasir. Lihat saja di Indonesia, kalau ada daerah wisata pasti hidupnya maju. Karena banyak pengunjung, apapun laku. Begitu. Nah demikian juga di Arab. Sampai batu kerikil laku di Arab untuk lempar jumroh. Pakaian yang tidak dijahit, pakaian ihram namanya, yang putih, laku. Setiap haji harus pakai potong rambut, dibotak, barbershop di sana laku. Dan yang punya perusahaan barbershop punya pajak ke negara. Semuanya hal-hal duniawi di dalam Islam itu. Begitu Pak. Baik Pak Aceh, Pak Yusuf terima kasih. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A, itu munafik. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam.
bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.